Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi sistem pernafasan. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai organ-organ penyusun dari sistem pernafasan. Dan berdasarkan dari organ-organ penyusunnya, kita dapat membagi sistem pernafasan menjadi dua, yaitu berdasarkan struktur dan juga berdasarkan fungsinya. Berdasarkan struktur, kita dapat membagi sistem pernafasan menjadi upper respiratory tract atau sistem pernafasan atas, dan lower respiratory tract atau sistem pernafasan bawah. Upper respiratory tract atau sistem pernafasan atas itu terdiri atas hidung atau nasal cavity, ada faring dan ada juga laring. Sedangkan untuk lower respiratory tract itu terdiri atas trachea, bronchus dan juga paru-paru. Sedangkan berdasarkan fungsi, sistem pernafasan itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama disebut dengan conducting zone, dan yang kedua kita sebut sebagai respiratory zone. Yang pertama adalah conducting zone atau zona konduksi, itu merupakan berbagai macam organ yang berfungsi untuk membawa, memfiltrasi, serta untuk melembabkan atau menyesuaikan suhu udara yang masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh manusia. Itu disebut dengan conducting zone. Sedangkan untuk respiratory zone atau zona respirasi itu terdiri atas organ-organ atau bagian yang berfungsi untuk menukarkan udara antara oksigen dan karbon dioksida. Itu kita kenal dengan alveolus. Merupakan salah satu bagian dari respiratory zone. Itu mengenai klasifikasi sistem pernafasan. Lalu berikutnya kita juga akan melihat mengenai jenis-jenis volume yang ada dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama kita mengenal atau disebut dengan volume residu. Volume residu merupakan volume sisa yang tersedia di dalam paru-paru kita setelah melakukan ekspirasi maksimal. Ekspirasi itu merupakan proses ekshalasi, proses mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, kapasitas maksimal setelah kita melakukan proses ekspirasi itu masih ada volume sisa yang disebut dengan volume residu. Besarannya sekitar 1000 ml. Lalu yang kedua, kita mengenal ada namanya volume tidal. Volume tidal ini merupakan volume yang masuk dan yang keluar dari paru-paru saat pernafasan. Jadi ini merupakan volume yang digunakan oleh kita untuk respirasi normal, baik inspirasi atau proses pemasukan udara, dan ekspirasi atau proses pengeluaran udara. Besarannya ada sekitar 500 ml. Lalu yang ketiga, kita ada volume cadangan inspirasi atau VCI. VCI ini besarannya sekitar 3000 ml. Jadi merupakan volume udara yang dapat diinspirasi saat inspirasi normal. Jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan proses pemasukan udara ke dalam paru-paru, masih ada cadangan atau volume yang dapat kita masukkan sebesar 3000 ml ke dalam paru-paru. Lalu yang berikutnya ada volume cadangan ekspirasi atau VCE, itu besaran 1000 ml, merupakan volume yang dapat dikeluarkan atau diekspirasi saat ekspirasi normal. Jadi saat kita mengeluarkan itu besarannya sekitar 1000 ml maksimum, dan saat kita menghirup udara maksimum adalah 3000 ml. Lalu berikutnya kita melihat ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini merupakan jumlah dari volume cadangan ekspirasi tambah volume cadangan inspirasi dan volume tidal. Itu sekitar 4500 ml. Jadi kapasitas vital ini menggambarkan bahwa volume inspirasi kita, baik yang cadangan, baik ataupun yang tidak, itu yang normal itu diinterpretasikan di volume tidal, dan juga volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi. Jadi ini gambarannya adalah ketika kita melakukan proses pernafasan normal, itu yang baik yang masuk maupun yang keluar adalah 500 ml. Tetapi kita masih punya cadangan. Jadi ketika inspirasi, kita bisa memasukkan 500 ml secara normal, tapi kita bisa menambahkan hingga 3000 ml sebagai inspirasi maksimum. Begitupun dengan ekspirasi.
kita mengeluarkan udara normal sebesar 500 ml, tapi bisa dimaksimalkan hingga 1000 ml. Sehingga itu total dari semua itu disebut sebagai kapasitas vital, dengan total sebesar 4500 ml. Lalu berikutnya ada kapasitas inspirasi. Itu ada volume tidal ditambah VCI. Ya, ini sebenarnya hanya menggambarkan inspirasi maksimum saja. Tadi volume tidal 500 ditambah volume cadangan. Lalu berikutnya ada kapasitas residu fungsional. Itu adalah volume residu atau VR 1000 ml ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Itu sekitar ada di 2000 sampai 2300 ml. Dan yang terakhir adalah kapasitas total. Ini menggambarkan keseluruhan kemampuan pernafasan kita. Itu ada di angka sekitar 6000 ml. Jadi ini merupakan volume-volume yang tersedia atau yang dapat diinterpretasikan dalam sistem pernafasan manusia. Lalu berikutnya kita akan melihat kaitan antara sistem pernafasan dengan sistem syaraf pusat atau respiratory center. Jadi ketika kita melakukan proses pernafasan, baik inspirasi maupun ekspirasi, itu semua diatur oleh sistem sentral kita, yaitu yang berada di otak, dan akan terintegrasi juga dengan sistem syaraf pusat. Nah, di dalam otak kita khususnya adalah di beberapa bagian, di bagian otak belakang, itu terdapat yang disebut respiratory center atau pusat dari pernafasan. Nah, pusat pernafasan ini yang pertama ada yang disebut dengan pneumotaxic area. Pneumotaxic area-nya terletak di pons atas. Ini merupakan bagian otak. Ini adalah pons, ini adalah bagian pons atas. Lalu fungsinya apa? Fungsi pneumotaxic area adalah untuk membantu koordinasi transisi antara inhalasi dan ekshalasi. Jadi proses antara kita menghirup dan mengeluarkan udara itu ada transisi yang akan diatur oleh pneumotaxic area. Lalu dia juga berfungsi apa? Untuk menghambat inspirasi dan memfasilitasi ekspirasi. Jadi dalam keadaan tertentu, misalkan pada suatu kondisi manusia itu membutuhkan ekspirasi yang lebih banyak, maka pneumotaxic area akan berusaha bekerja untuk menginhibisi atau menghambat proses inspirasi dan bisa men-trigger atau menstimulasi proses ekspirasi. Lalu berikutnya ada apneustic area. Apneustic area ini terletak di pons bawah. Jadi pons bawah fungsinya adalah sama, membantu koordinasi transisi antara inhalasi dan ekshalasi, tapi dia berkebalikan dengan pneumotaxic, yaitu menghambat ekspirasi dan memfasilitasi inspirasi. Jadi ketika pada posisi tertentu, pada kondisi tertentu, seseorang membutuhkan inspirasi yang lebih banyak, maka apneustic area akan berperan untuk menghambat proses ekspirasi dan memfasilitasi proses inspirasi atau pemasukan oksigen. Lalu yang terakhir adalah medullary rhythmicity area. Ini merupakan bagian ketiga dari yang berkaitan dengan sistem pernapasan yang ada di dalam otak. Letaknya ada di batang otak atau disebut dengan medulla oblongata. Fungsinya apa? Untuk mengontrol ritme dasar respirasi. Jadi secara normal, manusia itu memiliki ritme pernafasan sebesar 20 kali dalam 1 menit. Ini adalah normal, 16-20 kali. Nah, yang mengatur ritme ini adalah medullary rhythmicity area yang ada di dalam otak. Nah, dia memiliki dua bagian, ada bagian inspiratory dan bagian ekspiratory. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa lebih memahami mengenai sistem pernafasan dengan lebih kompleks dan lebih komprehensif. Sampai ketemu di video berikutnya.